Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi seperti sekarang, kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya, ada 5M. Terus selain itu, kalian juga harus makan makanan yang bergizi, mengonsumsi vitamin C, dan jangan lupa untuk berjemur ya. Untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai menyimpulkan teks pidato persuasif ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya beri waktu untuk berdoa ya, siap-siap untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Jadi kalau kita mau melakukan aktivitas apapun selalu berdoa ya. Terus kalian juga harus selalu beribadah ya seperti biasa, seperti ketika kalian di pondok ya. Sholatnya jangan sampai telat ya. Harus rajin. Ya, kita kembali ke pembelajaran hari ini yaitu mengenai menyimpulkan teks pidato persuasif. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Kalian sudah siap? Ya, siap ya. Ya, sekarang kita ke kompetensi dasar ya. Hari ini kita akan mempelajari atau belajar mengenai 4.3 yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato. Lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 4.3.1 yaitu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato. Sudah siap ya? Jangan lupa kalian siapkan buku ya, buku ballpoint atau alat tulis yang lainnya. Ya, agar tidak lupa kalian bisa mencatat materi hari ini. B. Menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif ya. Coba kalian perhatikan, berikut ini merupakan unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif ya. Kalian pasti sering mendengarkan pidato ya. Apalagi di pondok kan sering diadakan acara itu ya, muhadharah. Isinya kan tentang pidato ya. Ya, di dalam berpidato itu kan ada 3 isinya ya, ada pembukaan, ada isi dan penutup. Kalian perhatikan bagian pembukaan. Apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Ya. Cara pembukaan yang kuat ada 5 unsur ya. Kalian perhatikan yang A yaitu merebut perhatian. Maksudnya apa ini? Yaitu melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Yang B, hubungan dengan audiensi, yaitu menunjukkan kesamaan dan empati kepada audien ya. C, kelayakan. Apa itu kelayakan? Jadi tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik sebab pengalaman personal atau profesional yang kamu lakukan. Ya. Lakukan dengan santun dan berdasarkan data ya. Terus tujuan ya, di sini jelaskanlah apa harapanmu setelah pidato selesai ya. Jadi tujuan pidatonya apa? Terus yang E yaitu peta jalan ya. Di sini kalian bisa katakan kepada audien pokok-pokok pikiran pidato ya. Itu adalah bagian pembukaan. Sekarang isinya. Coba perhatikan ya. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu ya. Susun secara logis. Gunakan sumber terpercaya. Contoh yang logis dan
dikenal oleh audien ya. Terus yang ketiga adalah penutup. Ya, di sini cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Ya, di sini ada langkah-langkah menyimpulkan teks pidato persuasif ya. Apa saja sih langkah-langkahnya? Mari kita pelajari bersama. Ya, di sini ada 6 langkah ya. Diperhatikan. Yang pertama, ketika akan menyimpulkan, kalian harus konsentrasi ya, atau memusatkan perhatian. Perhatian pada apa? Ya, pada pidatonya ya. Terus yang kedua yaitu menyiapkan alat tulis. Jadi ketika kita mau menyimpulkan pidato, kalian siapkan dulu alat tulisnya. Bisa berupa buku, ballpoint atau pensil ya. Terus yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif yang nantinya akan disimpulkan ya. Terus yang keempat adalah mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi saat melihat atau mendengarkan pidato. Lah di sini nih ya, kalian catat hal-hal yang penting atau pokok-pokok dari pidato tersebut. Terus yang kelima yaitu menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Ya, jadi setelah kita menulis poin-poin pentingnya atau pokok-pokoknya, kalian bisa itu ya menyimpulkannya. Setelah itu yang terakhir adalah 6. Menuliskan simpulan pada pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, jadilah ya kalimat kesimpulan atau simpulan. Ya, jadi kalimat simpulan itu tidak terlalu panjang ya. Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Saya akan memberikan kalian contoh ya. Contohnya ada dalam video yang saya ambil dari channel YouTube ya. Tolong diperhatikan dengan baik agar kalian mampu memahami ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, yang saya sayangi siswa-siswi kelas 7 sampai dengan kelas 9. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan sekolah yang kita cintai. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang saya hormati, sekolah adalah tempat para siswa belajar. Siswa belajar di sekolah dari pagi hingga siang. Siswa belajar di sekolah agar menjadi pintar, agar dapat meraih cita-cita. Ada yang cita-citanya ingin menjadi polisi, tentara, pengusaha, dokter, bidan, perawat, kiai, ustadz, presiden, petani sukses, pedagang sukses, dan lain-lain. Kebersihan sekolah harus dijaga agar sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar sehingga para siswa dan tenaga kependidikan menjadi betah. Kebersihan harus dijaga agar tubuh menjadi sehat. Bila lingkungan kotor, maka tubuh menjadi mudah terserang penyakit. Sekolah yang bersih menjadikan sekolah sebagai tempat yang kondusif untuk belajar. Kondusif maksudnya tidak ada gangguan lalat, bau-bauan, sampah, dan lain-lain. Sekolah yang bersih menjadikan siswa fokus untuk belajar. Untuk menjaga kebersihan sekolah, maka piket kelas harus bekerja dengan benar. Bagi siswa yang tidak piket kelas, maka buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan sekolah menjadi bersih. Agar meja dan kursi menjadi bersih, maka jangan mencoret-coret meja dan kursi. Jangan mencoret-coret dinding sekolah. Kemudian, yang buang air kecil maupun air besar di toilet harus disiram yang bersih agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap.
Demikianlah pidato kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi sudah kamu simak pidato yang Ibu bacakan tadi dengan fokus ya. Sekarang kita simpulkan teks pidato persuasif yang singkat ini sesuai langkah-langkah yang sudah kita pelajari di awal. Pada paragraf biasanya itu catatlah dapat kita ambil dari teks pidato persuasif di atas adalah sekolah adalah tempat belajar untuk menggapai cita-cita. Kenyamanan dan kebersihan sekolah sangat dibutuhkan agar siswa lebih fokus untuk belajar. Untuk itu, kebersihan sekolah perlu dijaga oleh segenap warga sekolah. Ya, ini adalah kesimpulannya ya. Kalian perhatikan di sini kesimpulannya itu tidak terlalu panjang ya, hanya terdiri dari beberapa kalimat saja. Dan dari beberapa kalimat ini adalah isi dari pidato yang tadi sudah dibacakan, seperti itu ya. Ya, berarti setelah adanya contoh mengenai menyimpulkan, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Seperti biasa, setelah kalian menyimak materi, berarti kalian langsung mengerjakan soal yang sudah ada di link ya. Kalian bisa mengerjakan soal pilihan ganda, di situ ada 10 nomor. Saya harap kalian mengerjakan dengan baik dan benar. Jadi tidak asal-asalan mengerjakan ya, yang penting mengerjakan selesai. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan apakah yang kalian jawab itu sudah tepat atau belum. Ya, untuk KKM-nya adalah 70 ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Soalnya dibaca dengan seksama. Pilihlah jawaban yang paling benar atau yang paling tepat ya. Setelah kalian mengerjakan, biasanya saya langsung melihat jawaban kalian ya. Karena nanti nilai kalian akan langsung muncul ya. Tolong diperhatikan itu. Ya, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Ya, sekian dari saya. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.